Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita mengulang dulu pelajaran SKI-nya di bab kedua di semester 2 ini tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Rasulullah SAW yang ayahnya bernama Abu Thalib dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ali merupakan keturunan Bani Hashim. Sama seperti Rasulullah SAW. Sewaktu baru dilahirkan, Ali bin Abi Thalib dinamai oleh ibunya dengan nama Haidar yang berarti singa. Sedangkan ayahnya menamai Ali yang artinya luhur, tinggi dan agung. Dan nama itulah yang selalu dipanggil, atau dengan itulah kemudian ia dikenal, yakni dengan Ali. Dan seperti itu pula lah sifat-sifatnya di kemudian hari. Berarti ada dua nama yang diberikan pada Ali ketika masih masa kecilnya. Adapun ibunya menamainya Haidar yang artinya singa. Adapun ayahnya menamainya Ali, dan nama itulah kemudian ia dikenal. Dan arti Ali itu luhur, tinggi dan agung. Ya, luhur, tinggi dan agung. Pada suatu masa kota Makkah dilanda kemarau. Tidak terhitung jumlah kebun yang mengalami gagal panen. Akibat tersebut atau musibah tersebut, penduduk kota Makkah mengalami krisis ataupun kekurangan makanan. Sehingga Abu Thalib juga mengalami hal yang sama, hal yang serupa. Padahal pada waktu tersebut ia memiliki tanggungan keluarga yang banyak. yakni Abu Thalib pada saat tersebut memiliki tanggungan yang sangat banyak. Pada saat itulah Rasulullah SAW dan Abbas, pamannya Rasulullah, itu salah seorang paman beliau, datang untuk menolong keluarga Abu Thalib. Dengan apa? Dengan meringankan, ataupun mereka bermaksud meringankan beban Abu Thalib. Dengan apa? Dengan mengasuh Ja'far. Di antaranya Ja'far, ataupun mengambil anak Abu Thalib sebagai anak asuhnya. Salah satunya Ali yang diasuh oleh Rasulullah SAW, sedangkan Abbas mengasuh Ja'far. Sejak itulah Ali bin Abi Thalib hidup bersama Rasulullah SAW dan istrinya Khadijah. Ini sebelum masa kenabian Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada umur ataupun pada usia 10 tahun. Ia termasuk golongan yang pertama memeluk agama Islam dari golongan anak kecil. Ali bin Abi Thalib termasuk
orang yang pertama memeluk agama Islam dari golongan anak kecil. Dan pada saat tersebut usia Rasulullah SAW 40 tahun. Pada saat itu Rasulullah SAW menerima wahyu ataupun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan diutus untuk menyampaikan risalahnya. Kepada siapa? Kepada orang ataupun kepada umat manusia. Ya, kepada seluruh manusia. Orang yang pertama kali Rasulullah SAW ajak memeluk agama Islam ini ataupun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini beriman kepada Allah dan siapa? Yang pertama kali adalah istrinya. Maka istrinya adalah termasuk orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari golongan perempuan dewasa. Ini pertama kali Rasulullah SAW mengajak istrinya untuk memeluk agama Islam tersebut dan mengajarnya beriman kepada Allah SWT dan percaya bahwa dirinya sebagai nabi dan rasul. Ia adalah orang pertama yang masuk Islam, yakni Khadijah, istri beliau. Ini pada suatu saat Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah SAW sedang sujud bersama istrinya, yaitu ketika Ali berusia 10 tahun melihat Rasulullah SAW dan Khadijah sedang sujud. Padahal di depan Rasulullah SAW dan Khadijah, yakni istri beliau, tidak ada sesuatu apapun. Ya, tidak ada suatu apapun. Kemudian Ali pun bertanya kepada siapakah Rasulullah SAW dan Khadijah tersebut bersujud. Kepada siapa sebenarnya mereka bersujud tersebut. Kemudian setelah selesainya dari sholat tersebut, Rasulullah SAW bertanya oleh Ali bin Abi Thalib, kepada siapakah sebenarnya engkau bersujud? Sedangkan tidak ada suatu benda apapun yang di hadapanmu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apa? Kami bersujud ataupun menyembah beribadah kepada Allah SWT, Rabbul Alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, alam berserta isinya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada siapa ia sujud ataupun menyembah. Dia pula yang menghidupkan dan mematikan manusia. Ia tidak berhenti, yaitu Allah itu yang maha menciptakan alam semesta beserta isinya. Akan tapi Rasulullah SAW melanjutkan menjelaskan, dia pula yakni Allah SWT pula yang menghidupkan dan mematikan manusia. Setelah menjelaskan hal tersebut, yakni tentang siapakah Allah sebenarnya, Rasulullah SAW langsung mengajak Ali. Ya, setelah Rasulullah SAW menjelaskan siapa itu Allah, kepada siapa dia menyembah, dan yang menghidup dan mematikan manusia yaitu Allah SWT, kemudian Rasulullah SAW mengajak Ali bin Abi Thalib untuk beriman ataupun memeluk agama Islam. Pada awal mulanya ia pun minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan kepada siapa? Ayahnya. Ya. Ia untuk menanyakan hal tersebut kepada ayahnya. Akan tetapi namun beberapa saat kemudian ia berubah, yakni tidak menanyakan langsung ke ayahnya.
ia berubah pikiran. Ia segera kembali menuju Rasulullah SAW dan menyatakan kesiapan untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya tanpa harus meminta pendapat ayahnya. Ya. Terlebih dahulu Ali kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW dan menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Setelahnya yakni pembelaan Ali bin Abi Thalib dan menjadi panji Islam. Ini semenjak keislamannya Ali selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam hal apa? Dalam hal berdakwah. yakni setelah Rasulullah SAW mengajak Ali memeluk agama Islam, beriman kepada Allah SWT, ia kemudian mengajak siapa? Mendakwahi kerabatnya, yakni kerabat dari Rasulullah SAW, yakni dari keturunan Bani Hashim. Ya, dari keturunan Bani Hashim. Beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah SWT dan berusaha meyakinkan siapa? Meyakinkan kerabat beliau, yakni dari Bani Hashim tersebut, meyakinkannya bahwa dirinya adalah utusan Allah SWT. Ya, dia meyakinkan kepada mereka bahwa dirinya yakni Rasulullah SAW sebagai utusan dari Allah SWT. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Akan tapi kita seorang pun dari keluarga Bani Hashim yang langsung mempercayai ataupun beriman kepada beliau. Beda halnya dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Beda halnya dengan Ali bin Abi Thalib. Ia masih kecil berdiri dan berkata, "Wahai Muhammad." Ini beliau belum dipanggil dengan nama Rasulullah. "Wahai Muhammad, aku percaya padamu dan aku akan menjadi pembelamu." Perhatikan, saking kuat imannya, saking percayanya Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah SAW, walaupun umurnya masih dibilang masih kecil, yakni umurnya masih 10 tahun. Ali bin Abi Thalib membuktikan ucapannya tersebut tatkala Rasulullah SAW memintanya untuk menggantikan beliau. Posisi beliau ketika Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berhijrah. Ia meminta Ali untuk menggantikan posisi beliau di tempat tidurnya. Ali tidak menolak. Ia tidak menolak permintaan Rasulullah SAW tersebut. Meskipun ia mengetahui risiko yang ia hadapi sangat besar, yakni kematian. Karena apa? Karena pada saat tersebut rumah Rasulullah SAW dikepung oleh beberapa pemuka Quraisy. Apa maksud mereka untuk mengepung rumah beliau, yakni rumah Rasulullah SAW? Apa tujuannya? Yakni mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya, Ali tidak takut. Ia senang hati dan penuh keberanian meskipun ia tahu bahaya dan risikonya sangat besar, yaitu kematian. Seiring dengan waktu, Ali pun tumbuh menjadi pria dewasa. Seiring waktu, dengan berjalannya waktu, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ya kemudian meminang ataupun melamar anaknya Rasulullah SAW, yakni Fatimah, putri Rasulullah SAW,
Ali menikahinya dengan mas kawin berupa apa? Berupa baju perang yang terbuat dari besi. Ia meminangnya dengan mas kawin berupa baju perang yang terbuat dari besi. Dengan pernikahan tersebut, hubungan Ali dan Rasulullah SAW semakin erat. Semakin erat. Ali menjadi sepupu sekaligus menantunya Rasulullah SAW. Ya, Ali sekaligus menjadi menantunya Rasulullah SAW. Sepupu sekaligus menantu beliau. Ali bin Abi Thalib bukan sekedar menjadi pendukung ataupun pembela dakwah Rasulullah SAW, namun ia juga berjuang bersama Rasulullah SAW di medan perang. Seperti pada saat perang apa? Perang Badar. Pada perang Badar tersebut Ali berhasil mengalahkan Al-Walid bin Utbah. Perhatikan. Pada perang Badar Ali mengalahkan ataupun berhasil mengalahkan Al-Walid bin Utbah yang menjadi lawan tanding beliau. Ya. Pada perang Ahzab juga ia mampu mengalahkan jawara Quraisy yang bernama Amir bin Wud. Perhatikan, Ali bukanlah menjadi pendukung dakwah Rasulullah SAW dan penjaga beliau ketika berdakwah. Akan tetapi ia juga terjun di medan perang. Di perang Badar, Ahzab. Ia pula yang mengambil alih panji Islam, yakni bendera Islam dari tangan Mus'ab bin Umair ketika perang Uhud, yaitu ketika gugur di perang Uhud. Ya, Ali juga menjadi apa? Yang mengambil alih panji Islam ataupun apa? Bendera Islam dari tangan Mus'ab bin Umair setelah Mus'ab bin Umair gugur di perang Uhud, sehingga pasukan Islam kembali kuat. Dan pada masa perang Khaybar, pada saat perang Khaybar, Ali juga membuktikan keberaniannya, membuktikan ucapannya. Ketika ia awal-awal masuk Islam, ia membuktikannya sekarang, yakni ketika perang Badar, perang Ahzab, perang Uhud, bahkan di perang Khaybarnya. Ali juga membuktikan keberaniannya. Ketika itu pasukan muslim mengalami kesulitan untuk menembus apa? Menembus benteng pertahanan kaum Yahudi di Khaybar. Khaybar itu adalah sebuah tempat, ya, sebuah tempat terjadinya peperangan tersebut, yakni pasukan muslimin melawan pasukan Yahudi. Rasulullah SAW berkata di hadapan para sahabat, esok hari aku akan menyerahkan bendera pasukan kepada salah seorang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan melalui tangan beliaulah kita akan menang pada perang Khaybar ini. Perhatikan, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada pasukan kaum muslimin. Esok hari ia akan memberikan bendera peperangan yang diberikan kepada siapa? Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan siapa. Apakah Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut?
karena hawa nafsunya, tidak. Hal tersebut tidak lain karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada beliau. Pada malam tersebut para sahabat yakni gelisah ataupun berpikir siapakah orang tersebut yang disebut oleh Rasulullah SAW yang dicintai dan ia mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tatkala pada hari telah tiba, beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan bendera pasukan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali memimpin pasukan untuk menyerang benteng siapa? Benteng Yahudi ataupun benteng Al-Khaybar yang menembus benteng musuh. Ia seorang diri. Siapa? Ia menembus. Berarti Ali menembus benteng tersebut dengan sendiri. Perhatikan. Ia tidak takut terhadap musuhnya. Padahal ia dihujani dengan apa? Oleh anak panah. Ali tetap menerobos maju ke depan hingga berhasil masuk dan membuka benteng, membuka pintu benteng tersebut hingga pasukan muslimin pun masuk melalui benteng tersebut dan bisa mengalahkan musuh. Ya, inilah tidak mudah, membutuhkan keberanian yang sangat kuat, keimanan yang sangat kuat, sehingga tidak ada rasa takut untuk menerobos pasukan tersebut meskipun dihujani dengan anak panah. Sehingga kaum muslimin pada perang Khaybar tersebut menang atas izin Allah SWT melalui tangannya Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Ia menjadi khalifah keempat setelah meninggalnya siapa? Utsman bin Affan. Ya, setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggalnya sebagaimana yang Ustaz jelaskan sebelumnya, yakni Utsman bin Affan meninggal karena dibunuh oleh pemberontak. Ya, dibunuh oleh para pemberontak. Ya, ini beliau ditikam ketika membaca Al-Quran. Ya, ditikam oleh para pemberontak. Taib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat, yakni setelah Utsman bin Affan meninggal. yakni Ali menjadi khalifah yaitu dari tahun 35 sampai 40 Hijriah. Ya, Ali menjadi khalifah kurang lebih 5 tahun. yakni Ali menjadi khalifah kurang lebih 5 tahun, yakni dimulai dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Para sahabat memandang Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Sebagai seorang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Karena Ali semasa kecilnya mendampingi Rasulullah SAW sehingga dewasa. Ya, sehingga dewasa. Tidak mengherankan jika Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman seringkali meminta pendapatnya, yakni pendapat Ali bin Abi Thalib, karena ia selalu mendampingi Rasulullah SAW semenjak masa kecilnya. Setelah
Utsman meninggal syahid ataupun mati syahid karena ditikam oleh para pemberontak. Kaum muslimin pun bermusyawarah untuk memilih khalifah yang baru ataupun pengganti Utsman ya sebagai pemimpin umat Islam. Saat itu mereka memutuskan untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Pada awal mulanya Ali bin Abi Thalib menolak jabatan tersebut. Namun setelah didesak, ia pun bersedia menerima jabatan tersebut. Saat menjadi khalifah ataupun mengganti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada dua persoalan ataupun dua hal masalah yang harus diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang baru. Yang pertama, ia harus mengembalikan keamanan setelah terjadinya pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Ya, Ali harus mengembalikan keadaan, yakni menenangkan kaum muslimin karena meninggalnya Utsman bin Affan karena ditikam oleh pemberontak tersebut. Yang kedua, menghadapi tuntutan agar para pemberontak ataupun pembunuh Utsman segera ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Akan tapi Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih mengutamakan mengembalikan suasana menjadi aman terlebih dahulu, barulah mencari siapa dalang pembunuh tersebut, yakni dalam pembunuhan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Baru mencari siapa dalang ataupun setelah itu baru mengungkap dan menangkap dalam pemberontakan dan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Namun tidak semua sahabat setuju terhadap pendapat Ali bin Abi Thalib tersebut. Seperti Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Keduanya ini, yakni Aisyah dan Muawiyah, meminta agar pembunuh Utsman segera ditangkap. Ini keinginan Aisyah dan Muawiyah, harus menangkap dalang pembunuh Utsman tersebut terlebih dahulu. Ketika itu Muawiyah masih menjabat sebagai gubernur di Syam. Suasana saat itu sedang tidak menentu, sehingga kesalahpahaman antara sesama sangat mudah terjadi, apalagi dengan adanya kaum munafik, yang bagaimana mereka tidak mengetahui siapa kaum munafik tersebut. Masing-masing bersikeras ataupun bersikokoh dengan pendapat mereka masing-masing. Ya, sehingga terjadi peperangan tidak dapat dihindarkan. Khalifah Ali bin Abi Thalib harus menghadapi pasukan Aisyah yang perang tersebut disebut dengan perang Jamal. yakni kenapa disebut perang Jamal? Karena pasukan pemimpin tersebut dipimpin oleh Aisyah dengan mengendarai unta. Peperangan ini dikenal dengan perang Jamal atau unta karena Aisyah ikut bersama rombongan dengan mengendarai unta. Di dalam pasukan ini terdapat pula
Zubair bin Awam dan Talhah. Nah, ini perang Jamal tersebut Aisyah ikut berperang dengan mengendarai unta. Pada perang Jamal tersebut juga ikut 2 sahabat, yakni Zubair bin Awam dan Talhah. Perang ini tidak lepas dari hasutan siapa? Orang-orang munafik. Sehingga peperangan tersebut tidak bisa dihindari. Padahal pada mulanya ataupun awal mulanya, pada mula-mulanya Zubair bin Awam dan Talhah ini keluar bermaksud apa? Bermaksud dari pertempuran untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut, yakni dari pihak Aisyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini maksudnya Zubair bin Awam dan Talhah ikut di pasukan Aisyah. Maksudnya ikut keluar itu apa? Ikut keluar untuk mendamaikan dua belah pihak tersebut. Akan tapi apa? Keduanya lalu disebarkanlah. Akan tapi Zubair dan Talhah ini ditangkap oleh siapa? Oleh para munafik. Namun orang-orang munafik justru membunuh keduanya, yakni Zubair bin Awam dan Talhah. Lalu disebarlah isu tersebut bahwa kedua sahabat tersebut dibunuh oleh kelompok Ali. Sehingga peperangan pun semakin memanas. Ya. Kedua belah pihak pun tidak bisa dihindarkan lagi. Akibatnya pertempuran pun semakin memanas pada perang ini. Namun Ali bin Abi Thalib dapat menahan pasukan Aisyah. Meskipun begitu, baik pihak Ali maupun kelompok Aisyah sama-sama menyesali akibat terjadinya peperangan tersebut. Pada akhirnya kedua pihak tersebut menyesali akibat perbuatan mereka. Ya, artinya apa? Mereka sadar. Kemudian bertaubat tentunya akibat dari perbuatan mereka. Setelah itu Khalifah Ali menghadapi pasukan Muawiyah. Ya, setelah bisa mengalahkan ataupun menahan pasukan Aisyah, Ali tidak berhenti. Di sini kemudian ia harus menghadapi pasukan Muawiyah di Syam. Kedua pasukan bertemu di Siffin. Pasukan Ali mampu mendesak mundur pasukan Muawiyah. Perang tersebut dikenal dengan perang Siffin. Akhirnya apa? Perang antara Ali dan Muawiyah itu dikenal dengan perang Siffin. Meskipun perang tersebut Ali juga bisa memukul mundur pasukan Muawiyah. Ya, perang Muawiyah. Dengan perundingan apa? Perang Siffin ataupun perang di antara kelompok Ali dan Muawiyah itu pun berhasil dengan perundingan atau berhasil dirundingkan ataupun dimusyawarahkan. Akhirnya sehingga peperangan pun bisa dipukul mundur oleh Ali. Maksudnya apa? Bisa ditenangkan. Tidak harus saling bunuh-membunuh hingga di antara kedua belah pihak tersebut kalah. Ini dengan apa? Pasukan Muawiyah mundur. Perang Siffin ini berakhir dengan perundingan damai. Ya. Perang Siffin ini terjadi antara kelompok Ali dan Muawiyah.
Sedangkan pihak Muawiyah diwakili oleh Amir bin As. Perhatikan, perundingan tersebut ataupun musyawarah tersebut Muawiyah diwakili oleh Amir bin As. Keduanya sepakat untuk berdamai. Ali kemudian kembali ke Kufah dan tetap menjadi khalifah, sementara Muawiyah tetap menjadi gubernur di Syam. Ya, perundingan dari Muawiyah diwakili oleh Amir bin As. Pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Perhatikan perundingan antara kelompok Ali dan Muawiyah. Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan kelompok Muawiyah diwakili oleh Amir bin As. Ya, Amir bin As. Setelahnya sekelompok orang dari pasukan Ali bin Abi Thalib kecewa ataupun tidak setuju dari perundingan tersebut, dari perdamaian kedua pihak tersebut. Mereka kecewa hingga dengan adanya perundingan tersebut, hingga mereka pun lalu membuat dan membentuk kelompok sendiri yang kemudian disebut sebagai Khawarij. Berarti sekelompok dari kelompoknya Ali yang tidak setuju, yang kecewa terhadap perundingan damai bersama kelompok Muawiyah tersebut disebut dengan Khawarij, yang disebut dengan keluar dari kelompok Ali. Ya, di sini awal mulanya munculnya Khawarij. Ya, orang yang keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ia tidak setuju dengan perundingan damai tersebut. Kemudian mereka membuat kelompok baru yang disebut dengan Khawarij. Mereka menuduh bahwa penyebab terjadinya pecah belahnya kaum muslimin adalah Ali dan Muawiyah. Perhatikan, kelompok Khawarij tersebut menyebut dalang ataupun penyebab terpecah belahnya kaum muslimin adalah Ali dan Muawiyah. Dan Amir bin As termasuk dan Amr bin As. Ini tiga kelompok tersebut disebut sebagai dalang terjadinya pecah belahnya kaum muslimin. Kelompok Khawarij kemudian tidak cukup sampai itu. Mereka melakukan pemberontakan terhadap Ali. Tidak puas dengan dengan perundingan damai tersebut, mereka kemudian memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Karena Karena ia mau berdamai dengan Muawiyah. Itu sebabnya mereka keluar dari kelompok Ali. Ya. Kecewa mereka. Tidak setuju. Kemudian mereka pun memberontak terhadap Ali karena hal tersebut, dengan memberontak terhadap Ali karena ia berdamai dengan Muawiyah. Tidak hanya itu, mereka pun juga melakukan kejahatan terhadap sesama kaum muslimin, sehingga mereka dikenal sebagai Khawarij. Itu sebabnya, di antara sebab-sebabnya.
mereka keluar dari kelompok Ali, membuat kelompok yang baru, terus memberontak terhadap Ali, sedangkan Ali sebagai khalifah pemimpinnya, kemudian membuat kejahatan terhadap sesama kaum muslimin. Akhirnya apa? Khalifah Ali akhirnya memerangi kelompok tersebut ataupun kelompok Khawarij ini di Nahrawan. Perhatikan, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi kelompok Khawarij tersebut di Nahrawan, dan pemberontakan mereka pun berhasil dipadamkan ataupun berhasil dikalahkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, yakni akhir dari hidupnya ataupun akhir dari kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib, ya, karena kalah, yakni tidak menang. Siapa yang kalah di sini? Yaitu kelompok Khawarij tersebut. Karena mereka kalah, pihak Khawarij membuat rencana untuk membunuh 3 orang yang dianggap penyebab pecahnya kaum muslimin. Siapa 3 orang tersebut? Yang pertama yakni Ali, yang kedua Muawiyah, dan yang ketiga Amr bin As. Kelompok Khawarij ketika kalah membuatlah rencana untuk membunuh 3 orang tersebut. Dan dari ketiga orang tersebut yang berhasil mereka bunuh, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka hanya berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau dibunuh pada saat sholat subuh. Perhatikan, Khawarij ataupun kelompok Khawarij tersebut awal mulanya ingin membunuh 3 sahabat tersebut, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Akan tapi yang mereka berhasil membunuhnya hanyalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, yakni ketika beliau sholat subuh. Siapa yang membunuhnya? Yakni seorang Khawarij yang bernama Ibnu Mulzam. Ya, inilah orangnya. Kelompok Khawarij yang berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yakni Ibnu Mulzam. Ali ditikam di bagian dada dan dengan sebilah pisau hingga tersungkur ke tanah ataupun terjatuh. Dengan luka tersebut lukanya sangat parah sehingga kemudian beliau wafat tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Perhatikan, Rasulullah SAW, Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Inilah yang bisa Ustadz jelaskan. Ada benarnya itu dari Allah SWT. Kalaupun ada salahnya dari penjelasan yang Ustadz sampaikan, itu dari syaitan dan kurangnya ilmu Ustadz terhadap hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.